Selamat siang, Bu Rahayu. Selamat siang, Bu Rebecca. Ya, bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Reb Puji sendiri? Tuhan. Ya, saya juga sehat. Semuanya baik, puji Tuhan. Ya, Baik. siang hari ini terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada saya. Ini kita mau berbincang-bincang ya, Bu Rahayu, sebentar aja. Bu Rahayu, siang hari ini mau cerita apa nih? Apa yang mau diceritakan siang hari ini? Ada deh, ada Ada sesuatu deh, ya, gitu yang ya. jelas ini kaitannya dengan anak-anak Hmm, di mhm. sekolah, ya. Iya, Eh, ada sebuah peristiwa yang memang harus segera diantisipasi dan diselesaikan secara detil, mendalam, mhm, hati-hati, dan teliti. gitu, iya. Gitu. Baik, nanti hasil apa yang Bu Rahayu ingin capai dari pembicaraan kita siang hari ini? Saya pengennya dengan kita berbincang hari ini, Bu Rebecca, ada sebuah solusi yang bisa saya dapatkan untuk memberikan suatu hal yang terbaik untuk si anak ini. Baik baik, mudah-mudahan nanti di akhir sesi perbincangan kita, Bu Rahayu bisa mendapatkan sesuatu itu ya, Bu, ya? Amin, amin, amin. Amin. Baik, saya jadi penasaran ini. Bisa Mm-mm. diceritakan tentang yang, apa ini, Mm, permasalahan apa ini yang sedang dihadapi oleh Bu Rahayu? Oke. Masalahnya luar biasa. Jadi Wah, di luar luar biasa. di luar ekspektasi kita sebagai seorang guru. Nah, Mhm. saya tak cerita ya. Boleh, silakan Bu Rahayu. Eh, saya punya siswa, ya, siswa ini kelas 5. Kelas 5 notabene kan usia di antara 11 ya, 10 11. Atau Mhm. bahkan ada yang 12, tapi ini kebetulan 11. Iya. Kalau usia 11 itu secara psikologis kan masih taraf anak-anak, tentu saja semuanya masih pola pikirnya juga anak-anak. Tapi Mhm. yang ini lain, Bu Rep. Iya. Beda, beda banget. Jadi Mhm. apa yang anak-anak lakukan ini sudah di luar kewajaran sebagai anak. Oh, begitu. Iya. Mm-mm. Baik, bisa diceritakan sedikit ini ya, Bu Rahayu, anak ini bagaimana dalam, pendidikannya di sekolah? Apakah ada yang istimewa atau, sewajarnya anak kelas, umur 11 tahun? Dari sisi Pendidikannya, istimewa, dalam pendidikan? ya, dari sisi istimewa ada. Mmm, Secara biologis anak mhm. ini bongsor, ya, Oh, oke. besar, melebihi pertumbuhan dari teman-temannya, Mhm, terus cantik, Bu Rebecca, mhm, cantik. Kalau secara akademis rata-rata, jadi sama dengan teman-temannya, tidak terlalu di atas juga mhm, tidak terlalu di bawah, standar lah. mhm, Ya, mhm. hanya saja ternyata setelah kami telusuri ada apa dengan anak ini, permasalahannya broken home. Oh, oke. Broken home. Mhm, Jadi iya, kita tahulah kalau sudah broken home itu seperti apa. Nah, anak mhm, tindak perilakunya sebenarnya tidak semua sih. Ada anak mhm, yang bisa mengatasi itu dengan hal-hal yang mhm, positif. Kebetulan saja anak ini eh, tanda kutip kami salah pergaulan mhm, mhm, mhm. di Iya, era sekarang ya. Tidak bisa, mhm, kodratnya sudah kodrat zaman, jadi segalanya iya, sudah digital, apapun bisa diakses oleh dia, termasuk hal-hal yang sifatnya sudah mengarah kepada pergaulan bebas. mhm. Oke, tadi Bu Rahayu sempat
cerita bahwa anak ini, istimewa ya, Mhm. istimewa, terus kemudian, melakukan hal yang di luar kewajaran. Nah, Ya. perilaku seperti apa, dalam pengamatan Bu Rayu yang dimaksud dengan di luar kewajaran ini bagaimana Bu Rayu? Pertumbuhan anak ini sudah jauh di atas jauh di depan teman-temannya, dalam artian dari segi pergaulan dia sudah mengenal pergaulan laki perempuan. Oke. Ya, Tanda kutip laki perempuan dewasa loh ya. iya iya iya. Baik baik. Lalu, eee, bagaimana ini, Bu Rahayu menghadapi si anak kondisi anak ini yang tadi katanya broken home, terus kemudian ada apa, perilaku-perilaku yang sudah jauh di Iya, luar kewajaran anak kelas 5 ya, Bu Rahayu iya, ya? Umur pasti. 11 tahun. Apa yang sudah Ibu lakukan, dalam menghadapi anak ini? Pertama kami cari tahu dulu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi anak ini. Ternyata satu poin tadi broken home, yang Mhm kedua dia hidup dengan kakek neneknya yang sudah tua dan mhm. pengawasan tidak terkontrol. Iya. Maka dari itu terjadilah hal-hal yang sampai suatu saat pernah anak itu hilang. Mmm, Ya, gitu. hilang maksudnya Hilang dibawa seseorang. oh begitu. Iya, maksudnya tidak pulang ke rumah begitu ya, Bu, ya? Iya, jadi semalam Mhm, hilang ditemukan di sebuah rumah, ya mhm katanya mhm. sih temannya. Tapi kayaknya nggak normal juga kalau temen Iya, kok anak usia 11 tahun temennya sudah hampir 25-an atau 20. mhm mhm. Itu yang kami anggap ini sebuah hal yang istimewa. Kalau Iya, pergaulannya di sekolah anak ini biasa seperti anak-anak mmm, mhm mhm. seusianya, sudah enggak ada beban, enggak ada, enjoy aja. Iya iya. Heeh, pada saat itu terjadi pihak sekolah bagaimana nih, eee, menanggapi fenomena itu ketika anak itu hilang, lalu pihak sekolah nih bagaimana? Eee, yang pertama kami lakukan adalah konfirmasi dengan kedua orang tuanya, ya. Mhm, Orang tua maksudnya dalam tanda kutip gini, ini kan broken, ayahnya menikah lagi kan begitu. mhm Hanya mhm kami mhm. konfirmasi, ada kejelasan, titik terang, bahkan sempat melibatkan, aparat dan petugas terkait. Mhm mhm. Iya 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 iya. Cuma karena kejadiannya di luar jam sekolah, jadi kan di luar jam itu, tapi mau tidak mau tetap Iya, betul. nggih. Mhm. Iya, baik. Eee, ini kan kasus istimewa ya, Bu Rahayu ya. Nggih nggih, Kasus istimewa yang, membuat pasti Bu Rahayu, prihatin begitu ya, sehingga, prihatin dan miris. ya, Mhm, sehingga ingin mencari solusi bagaimana, begitu kan ya, iya, Bu? betul betul. Ya. Mmm, menurut pendapat Ibu ini ya, kira-kira yang, bisa dilakukan oleh pihak sekolah, Ibu sebagai gurunya, itu apa, Bu? Mungkin Eee, yang sudah dilakukan yang oleh sudah sekolah? dilakukan oleh sekolah sebenarnya sudah, Mhm dengan kita mengadakan kegiatan dengan merangkul dari pihak kepolisian yang kaitannya dengan kriminal dan narkoba, mhm kemudian dari pihak kesehatan mhm. juga, nah yang berkaitan juga dengan penyimpangan seksual, Ya, kemudian ada perundungan juga untuk mencegah hal itu sudah dilakukan. mhm Tetapi kadangkala apa yang kita lakukan di sekolah kita tidak bisa mengontrol di rumah, ya itu. Terus yang kedua kita juga melibatkan orang tua mhm selaku penanggung jawab di
rumah. Nah, untuk itu kami berupaya untuk bagaimana anak ini tetap bisa terkontrol Hmm, di dalam pergaulannya di rumah, begitu. oke, iya. Jadi, pihak sekolah juga sudah melakukan ya, Nggih, eee, aktivitas kegiatan yang, bisa untuk, mencegah lah ya, itu kan, memberi pengetahuan kepada anak-anak tentang hal-hal yang demikian, begitu ya, Bu? nggih. Kira-kira, ada perubahankah setelah sekolah mengadakan hal-hal seperti itu untuk si anak ini? Ada. Oh, Jadi, mungkin karena anak ini taunya dari digital ya, sekedar tahu ini, tahu itu, mhm, tetapi kan nggak ngerti dampak dari apa yang dia lakukan, ya iya kan. betul betul. Akhirnya ada perubahan, ya Ada perubahan perubahan ya, Bu Rayu sikap, ya? ada Oke. perubahan perilaku. Mhm, Jadi, kalau mau pergi-pergi sudah minta izin. oke. Iya, baik. Eee, Kira-kira dalam pengamatan Bu Rahayu, apalagi ini yang bisa dilakukan supaya perubahan si anak ini bisa semakin signifikan, Bu Rahayu? Mhm. Kami mencoba untuk selalu berkomunikasi dengan kedua orang tuanya. Mhm, Jadi iya, kami selalu menanyakan bagaimana keadaan anak ini di rumah, sedang apa dan sebagainya. Jadi mhm. kadang-kadang orang tuanya justru jam-jam malam itu menghubungi, ini ya, putrinya sudah habis belajar, ini Oh sudah gitu, tidur dan sebagainya. ya. Akhirnya ada komunikasi dua arah yang positif. Ya, baik. Oke, jadi itu sudah ada, upaya ya, Iya, untuk, komunikasi dengan orang tua, begitu ya. Kira-kira ada hal lain lagi yang, bisa dilakukan, supaya, apa ya, anak ini bisa lebih, gimana ya, bisa dikembalikan sewajarnya anak kelas 11 iya. tahun begitu? Kami berupaya untuk merangkul anak ini, jadi itu bukan kesalahan dari si anak, tetapi memang Mhm, eh, kurang pahamnya anak saja dengan keadaan yang dia alami. Akhirnya kami bekerja sama dengan guru agama, dengan eh, tim yang ada di sekolah, itu mhm, mengadakan kegiatan yang selalu melibatkan anak ini di dalamnya, iya, dengan tanpa dia sadari sebenarnya kita menanamkan hal-hal yang positif untuk kedepannya anak ini. mhm, iya. Enjoy sekali anaknya sekarang kayaknya. Yes, Iya. alhamdulillah. Ya, baik. Untuk apa namanya, proses kerjasama dengan orang tua ini, kan sudah ada yang dilakukan, Iya, oleh pihak sekolah. Ada lagi rencana yang bisa dilakukan supaya, apa ya, dalam membina karakter anak ini ada kesinambungan begitu? iya. Kami juga menggandeng ini karena di wilayahnya dia juga ada guru ngajinya, ya, Mhm, Islam mhm. Muslim. Jadi kami juga bersinergi dengan ustadz-ustadzahnya. Alhamdulillah tanggapan positif dari mereka yang selalu ikut memantau ini anak, dan Mhm, perkembangannya justru luar biasa. Ya. mhm. Baik, Brayu. Iya, ah, iya. Jadi, kira-kira ini, pihak sekolah sudah ini ya, bekerja sama dengan, kepolisian, kemudian guru agama guru ngaji ya? Ini guru ngaji. Baik, iya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya, Bu Rahayu ya? Amin. Dan tidak akan hilang lagi anak ini. Ya. Harapannya ke sana. Ya. Baik, oke. Apakah hasil yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh Bu Rahayu tadi di awal pembicaraan kita? Alhamdulillah ada semakin terbuka. Oh iya.
Iya, iya. Nah, ada hal-hal baru yang bisa saya ambil dari sharing kita kali ini yang sementara kita menyampaikan sesuatu itu butuh butuh modal ya. Mhm, Modalnya mhm. apa? Modal keberanian. Karena dianggap ini tabu loh ya. Iya, Akhirnya saya berani menyampaikan kepada Bu Rebecca dan hasilnya saya yakin ini akan menambah uh, nuansa positif nantinya ke depan. amin, amin. Nanti jika ada cerita yang lain, kita bertemu lagi ya, Bu Rayu. Oke, Terima siap. kasih sudah Ye, berbincang-bincang makasih dengan juga saya. ya Ya, atas waktunya, kebersamaannya, kesabarannya, mungkin ya. dengarkan cerita saya. Ya, Selamat siang, Bu Rayu. selamat siang. Ye.